terbit menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Sing-singkan lengan baju, raihlah mimpimu. 5, 6, semangat tak boleh padam. 7, 8, song-songlah masa depan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik, dan indah. Kita masih membahas materi bangun ruang sisi datar. Dan untuk saat ini temanya menentukan luas permukaan limas. Siswa sekalian, yang dimaksud dengan limas adalah bangun ruang yang dibatasi atau dibentuk oleh sebuah segi banyak. Ini merupakan alas, bisa segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Dan segitiga-segitiga yang puncaknya sama sebagai selimut. Sekali lagi, sisi tegaknya atau selimutnya merupakan segitiga-segitiga yang puncaknya sama. Contoh limas seperti ini, tenda atau kubah Masjid Agung Demak ini. Inilah contoh benda real yang mungkin kita temui berbentuk limas. Siswa sekalian, kalau kita buatkan gambar 3 dimensi, misalnya tenda ini, maka hasilnya mungkin seperti ini. Jadi alas limas berbentuk persegi panjang, sisi tegaknya atau selimutnya berupa segitiga-segitiga yang puncaknya sama. Limas ini kita namakan limas persegi panjang. Kalau alasnya berupa segitiga, dinamakan limas segitiga. Kalau alasnya persegi, limas persegi, dan seterusnya. Baik, siswa sekalian, untuk lebih memahami tentang luas permukaan limas, mari kita ikuti yang berikut ini. Kita akan memahami luas permukaan limas. Diberikan 4 buah contoh limas yang kita anggap representasi dari limas secara keseluruhan. Kalau yang ini, karena alasnya berupa persegi, dinamakan limas persegi. Yang berwarna biru, limas persegi panjang. Yang berwarna merah, limas segi 5 beraturan. Ini limas segitiga, tergantung dari alasnya. Coba kita lihat alasnya. Nah, ini tadi kan limas persegi, karena alasnya berupa persegi. Ini limas persegi panjang, segi 5 beraturan, dan ini segitiga siku-siku, limas segitiga siku-siku. Menghitung luas bangun ruang, artinya kita menghitung luas sisi-sisi yang membentuknya. Nah, untuk limas, karena limas itu bentuknya tidak konstan seperti kubus atau balok. Oleh karena itu, mungkin agak berbeda cara menentukan luasnya dengan kubus dan balok.
Coba kita buatkan jaring-jaring dari masing-masing limas ini. Ini jaring-jaring limas persegi panjang. Jaring-jaring dari limas segitiga. Jaring-jaring dari limas segi 5 beraturan. Yang terakhir limas persegi. Coba kita perkecil lagi supaya terlihat keseluruhan. Nah, hasilnya seperti ini. Limas persegi, alasnya berbentuk persegi. Yang panjang sisi-sisi perseginya sama. Maka segitiga-segitiga yang merupakan selimut limas pasti kongruen. Demikian juga limas segi 5 beraturan. Segitiga-segitiganya pasti kongruen juga. Nah, agak berbeda dengan limas persegi panjang atau limas segitiga. Nah, kalau pada limas persegi panjang, ada 2 pasang segitiga yang kongruen. Dan kalau limas segitiga ini, tidak ada satupun sisi yang kongruen. Artinya harus kita hitung satu persatu luas masing-masing segitiga. Nah, dengan demikian siswa sekalian, dapat kita simpulkan secara umum bahwa menghitung luas limas, artinya kita hitung luas alasnya yang berupa segi banyak, dan luas selimutnya yang berupa segitiga-segitiga. Sekali lagi, kalau alasnya beraturan, maka segitiganya pasti kongruen. Untuk lebih memahami bagaimana menentukan luas limas, kita terapkan dengan contoh-contoh seperti yang berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui tinggi limas T ABCD. Nah, ini aturan penamaan limas. Jadi disebutkan dulu titik puncaknya, dalam hal ini titik T, lalu alasnya ABCD. Limas T ABCD. Tinggi limas T ABCD 36 cm. Yang dinamakan tinggi suatu benda adalah dari titik paling puncak ditarik garis tegak lurus dengan alas. Itulah tinggi benda itu. Seperti ini. Tinggi limas ini adalah garis TP yang panjangnya 36 cm. Dan tinggi rusuk tegaknya 39 cm. Tinggi rusuk tegak, tinggi sisi tegaknya 39 cm. Sisi tegak limas berbentuk segitiga. Alas segitiga ini adalah BC. Maka garis TQ dalam hal ini yang tegak lurus dengan BC, inilah yang dinamakan tinggi segitiga TBC ini. Nah, kita diminta untuk menentukan luas permukaan limas tersebut. Kita selesaikan. Kita tahu bahwa luas limas, luas alasnya ditambah luas selimut. Kita hitung luas alas dulu. Alas limas berbentuk persegi. Artinya panjang AB sama dengan panjang BC. Tapi berapa panjangnya? Nah, siswa sekalian, titik P ini pasti berada tepat di tengah-tengah alas limas. Lalu kalau kita tarik sebuah garis yang melalui titik P dan titik Q, misalkan garisnya seperti ini. Garis ini memotong rusuk AD misalnya di titik E. Maka panjang EQ akan sama dengan panjang AB. Sementara titik P tepat berada di tengah-tengah garis EQ. Artinya, panjang EP sama dengan panjang QP. Dan terbentuklah segitiga siku-siku TPQ. Ini segitiga, ini siku-siku. Siku-sikunya di titik P. Karena garis TP tegak lurus dengan alas. Nah, kita ingat, kalau ini merupakan segitiga siku-siku, maka di dalamnya berlakulah teorema Pitagoras, di mana panjang kuadrat sisi miringnya akan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi, pada segitiga siku-siku TPQ, PQ kuadrat sama dengan TP kuadrat ditambah QP kuadrat.
hubungan Pitagoras. Tinggal kita substitusikan. TQ kuadrat, TQ adalah 39. Berarti 39 kuadrat ditambah TP 36. 36 kuadrat ditambah QP ini yang akan kita tentukan. QP kuadrat. 39 pangkat 2, 39 kali 39, 1521. Lalu 36 pangkat 2, 36 kali 36, 1296. Ditambah QP pangkat 2. Maka QP pangkat 2, 1521 dikurangi 1296. 225. QP pangkat 2, 255. Maka QP akar dari 225 adalah 15 cm. Jadi panjang QP ini 15 cm. Maka panjang EP ini juga 15 cm. Dengan demikian panjang AB sama dengan panjang EQ, yaitu 2 kali 15, 30 cm. Demikian juga panjang BC, karena alasnya berupa persegi, yaitu 30 cm pula. Dengan demikian, dapatlah kita tentukan luas alas limas ini, yaitu karena alasnya berupa persegi, sisi dikalikan sisi, atau sisi pangkat 2, sisinya kan AB. AB pangkat 2. 30 pangkat 2. 30 kali 30, 900. Jadi, luas alas limas tersebut adalah 900 cm persegi. Yang kita hitung ini baru luas alasnya. Selanjutnya kita akan menghitung pula luas sisi tegaknya atau selimutnya, di mana selimutnya berbentuk segitiga, ada 4 buah segitiga karena alasnya berupa segi 4 persegi, yang keempat segitiga itu kongruen. Selanjutnya kita akan hitung luas selimut limas. Luas selimut limas adalah 4 kali luas segitiga. Dalam hal ini, segitiga yang akan kita hitung cukup segitiga TBC. Jadi, 4 kali luas segitiga, alas segitiga dikalikan tinggi, dibagi dengan 2. Alasnya 30 cm, dan tinggi segitiganya 39. Jadi, 4 kali 30 kali 39 dibagi 2. 30 dibagi 2, 15. Bentuk sederhananya menjadi 4 kali 15 kali 39. Hasilnya 2340. Berarti luas selimut limas tersebut adalah 2340 cm persegi. Dengan demikian, luas limas dapat kita tentukan dengan mudah. Luas alas ditambahkan selimut. Alasnya tadi 900, selimutnya 2340. Menjadi 3240. Jadi kesimpulan akhirnya sebagai jawaban dari permasalahan tersebut, luas limas TABCD yang dimaksud adalah 3240 cm persegi. Ini contoh yang kedua, yang merupakan soal ujian nasional. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi. Keliling alas limas 96 cm, sedangkan tingginya 16 cm. Hitunglah luas permukaan limas tersebut. Sekali lagi, limasnya limas persegi. Artinya, sisi tegak limas tersebut atau selimutnya berupa segitiga-segitiga yang kongruen. Kita buatkan gambarnya.
Nah, ini kita namakan saja limas TPQRS, di mana alasnya berupa persegi, artinya panjang PQ sama dengan QR, sama dengan RS, dan sama juga dengan PS. Nah, kelilingnya adalah 96 cm. Maka panjang masing-masing sisi alas persegi ini tentu saja 96 dibagi 4, yaitu 24 cm. Ini 24, yang ini juga 24 cm karena sama. Demikian juga RS 24 cm dan PS 24 cm, cukup 96 cm. Sedangkan tinggi limas 16 cm. Tinggi limas itu dalam hal ini garis TO, yaitu 16 cm. Maka titik O ini pastilah berada tepat di tengah-tengah alas PQRS. Luas limas, luas alas tambah luas limut. Alasnya bisa langsung ditentukan, yaitu karena alasnya berupa persegi, sisi pangkat 2, dalam hal ini sisinya 24, berarti 24 pangkat 2. 24 pangkat 2, 576. Ini baru luas alasnya. Selanjutnya kita akan menghitung luas selimutnya. Karena alas limas ini berupa persegi, maka pastilah segitiga-segitiga selimut limas ini kongruen. Artinya, luas selimut adalah 4 kali luas salah satu segitiganya. Siswa sekalian, kita tarik sebuah garis yang sejajar dengan PQ dan melalui titik O. Garis yang dimaksud, misalnya kita namakan garis U dan V. Maka panjang UV akan sama dengan panjang PQ. Dan titik O ini tepat berada di tengah-tengah garis UV. Artinya, panjang UO akan sama dengan panjang VO. Garis ini pastilah berada di tengah-tengah persegi POQ, sehingga titik P ini akan membagi garis QR menjadi dua bagian yang sama. Dalam hal ini, QV akan sama dengan RV. Selanjutnya, dari titik puncak, kita tarik garis TV. Maka garis TV ini pastilah tegak lurus dengan garis QR. Karena segitiga TQR merupakan segitiga sama kaki. TO adalah tinggi limas. Sehingga pastilah garis ini tegak lurus dengan OV. Dan terbentuklah segitiga POV, di mana segitiga itu merupakan segitiga siku-siku. Kalau kita gambarkan ulang, kira-kira seperti ini hasilnya. Anggap saja ini segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya di titik O, lalu bagian puncaknya titik T, dan ini titik V. TO 16 cm. OV adalah separuh dari PQ. Ingat, ini separuh dari ini. Artinya kalau panjang ini 24 cm, berarti ini adalah 12 cm. Yang ini juga 12 cm. Panjang TV inilah yang kita cari. Siswa sekalian, kita ingat bahwa dulu pernah kita belajar tentang triple Pythagoras, di mana salah satu triple Pythagorasnya 3, 4, dan 5. Nah, kelipatan bilangan-bilangan ini juga merupakan triple Pythagoras. Artinya, kalau ini kita kalikan 3, berarti 9, 12, dan 15 juga merupakan triple Pythagoras. Demikian juga kalau kelipatannya 4 kali, berarti 12,
16, maka yang sisi terpanjangnya pastilah 20. Jadi panjang TV ini sudah bisa dipastikan 20 cm. Maka siswa sekalian, setelah kita mendapatkan berapa panjang TV, luas segitiga TQR dapat kita tentukan dengan mudah. Kita kembali ke sini, luas selimut, limas, 4 kali luas segitiga. Kita hitung saja luas segitiga TQR. Berarti 4 kali luas segitiga TQR, alas segitiga dikalikan tinggi, dibagi 2. Yaitu 4 kali alas segitiganya QR. 24 dikalikan tinggi segitiganya 20 dibagi 2. Tinggal kita hitung. 4 kali 20 dibagi dengan 2 kan bisa. Hasilnya 10. Berarti 4 kali 24 dikali 10. 960. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa luas selimut limas adalah 960 cm persegi. Alasnya 576, selimutnya 960. Maka luas limas tersebut luas alas tambah luas selimut 576 ditambah 960, yaitu 1536. Kesimpulan akhirnya sebagai jawaban dari permasalahan ini, luas limas yang dimaksud adalah 1536 cm persegi. Baik siswa sekalian, saya kira demikian penjelasan mengenai menentukan luas permukaan limas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Semangat belajar, yakinlah bahwa ilmu itu pada waktunya akan menunjukkan manfaatnya kepada Anda. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.